emang gimana? Ya semua orang tahu ya, gol pertama itu bola udah keluar, ada fotonya, semua orang ini saya akan viralkan, saya akan kasih tahu, beritakan dan lihat itu bahwa bola udah jauh keluar ya, disahkan masuk. Jadi saya bilang ya, Persib tidak akan kalah, cuma kalahnya sama wasit ya, bukan karena kita draw ya, tidak. Dalam perhitungan kita di atas kertas dari awal ya, tapi yang main bola lah seperti inilah ya, udah coba saya cuma diperhitungkan yang itu aja. Yang bola pertama itu buat apa ada VAR gitu kan, bagaimana semua orang tahu bahwa bola udah bukan nempel di garis, sudah keluar dari garis ya. Ini yang saya sakit ya. Alhamdulillah masih bisa dua-dua ya. Penutup gue mau ngebahas soal putusan wasit. Yang pertama, gol pertama tadi memang kalau misalkan dilihat dari angle yang tersaji di Indosiar dan juga di video, bolanya tampak memang sudah keluar dari garis gawang. Tapi inilah susahnya untuk bisa menganalisa karena bola tersebut atau angle kamera tersebut harus mengambil posisi bola dari atas sehingga bisa mengetahui apakah posisi ataupun sisi kiri dari bola tersebut apakah sudah sepenuhnya meninggalkan lapangan. Karena jika masih berada di garis artinya bola tersebut belum sepenuhnya keluar dari lapangan sehingga gol tersebut sah untuk dilakukan. Sehingga ini gue yakin akan menjadi perdebatan yang sangat panas di media sosial. Tapi kalau misalkan dari tayangan ulang yang diberikan dengan angle yang terbatas, tampak terlihat memang bola sudah keluar dari gawang atau dari lapangan permain. Tapi gua nggak tahu kalau nanti ada angle lain dari kamera yang bisa memperlihatkan dari atas untuk bisa memastikan sebetulnya bola tersebut sudah keluar atau belum. Jadi kita tahu belum ada teknologi goal lain tersebut, sehingga juga ini mungkin bisa menjadi masukan untuk I-League di kemudian hari. Sementara di gol yang kedua dari Dewa United, jelas itu ada handball dari seorang Alex Martin. Bahkan dari komentator juga mengatakan ada handball yang terjadi sebelum bola tersebut jatuh ke kaki Noah dan juga diumpan ke seorang Ricky Gamboaya yang menggandakan keunggulan dari Dewa United. VAR sebetulnya tadi sudah on checking, tapi anehnya malah gol tersebut disahkan dan tadi dilanjutkan kartu merah yang diberikan kepada Alex Martin dan mendapatkan kartu kuning kedua. Ini keputusan yang aneh. Kalau kalian punya pendapat, coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut gua, ini gol yang tidak seharusnya disahkan oleh wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini. Ya terlepas dari kontroversi tipis-tipis ya, memang tapi babak pertama si Persib lini tengahnya tuh bermain seperti nggak ada chemistry gitu. Mark Locke, Tom Haye, Adam Alis. Nggak tahu kenapa, mungkin Mark Locke udah nggak lama bermain bareng ya. Selama ini kan yang bermain si Luko di situ. Dan peran Mark Locke, Tom Haye sama Adam Alis ini seperti punya peran yang sama. Mana yang bertahan, mana yang menyerang itu bingung. Tapi setelah babak kedua masuk, si Luko di situ fokus bertahan, Tom Haye atur permainan lebih menyerang. Nah, baru kelihatan tuh lini tengah Persib. Menurut gua hasil 2-2 ini ya udah cukup berimbang dari keduanya lah. Ini adil, hasil yang adil gitu. Hari ini Persib ketinggalan 2-0 kemudian menyamakan kedudukan jadi 2-2 setelah Dewa United bermain dengan 10 orang. Henry Jung masuk, Berguinho bergeser ke sebelah kiri. Menariknya adalah Andrew Jung malah di belakangnya Ramos. Semua terfokus ke Ramos, Henry Jung kosong dan bisa memanfaatkan celah itu. Umpan dari Eliano Reinders. Dan hari ini justru Dewa United di babak kedua lah yang menginginkan permainan bola atas. Jadi kebalikan waktu lawan Bali United, Persib lah yang bermain dengan bola atas. Hari ini Dewa United memancing lini depan Persib lebih melebar. Jadi melakukan banyak crossing karena Dewa United pemain bertahannya pede banget. Mereka unggul dalam duel udara. Dan terbukti paling nggak hari ini Dewa United selamat dari kekalahan. Nah begini dong Persib, paling nggak ketahan lah sekali-sekali, jangan menang mulu. Kalau menang mulu emang mau buat
klub lain putus asa terus malas ngejar, karena malas ngejar terus nanti akhirnya persaingan nggak ketat, karena persaingan nggak ketat maka hak siarnya juga jadi nggak menarik, TV nggak tertarik, ya omset jadi menurun. Jadi gini lah, jadi Indonesia makin seru. Gimana menurut teman-teman? Banyak yang jadi kontroversi ya antara gol pertama Persib itu sah atau tidak. Karena sudah disahkan ya memang itu sah, terlihat ya ini tuh bolanya belum keluar ya. Tuh, jadi sah ya di mata wasit yang bolor. Emang sih berakhir imbang 2-2, tapi 2 gol Dewa teh 2 gol haram. Asli gewo itu aduh ya. Lain bersyukur lain ya mah. Semua orang melihat, semua orang tahu gol pertama, gol kedua Dewa teh haram, wasit harus dipertanyakan lisensinya. Ya. Tapi dari pertandingan ini kita belajar teman-teman bahwa lawan kita ke depannya bukan hanya tim, ya tapi perangkat liga juga harus dilawan sama kita ya. Waduh, 6 pertandingan ke depan benar-benar harus dikawal karena mungkin ya lain sujon mungkin ya. Ada beberapa para penguasa yang tidak ingin Persib meraih hat-trick. Ampura ya lain sujon. Da orang mah ningali match bieu we tuh saha nu milih wasit ayo mun lain PTLIB. Katanya mau juara, katanya mau back to back. Lawannya hanya Dewa United yang berada di peringkat 7. Kok bisa sih hasilnya seri? Cuma selisih 2 poin loh sama Borneo. Gila. Full time pertandingan Dewa United versus Persib Bandung berakhir dengan skor 2-2. King Persib menolak untuk kalah dari Dewa United. Sempat tertinggal 2-0. Persib Bandung menyamakan kedudukan lewat gol dari Tom Hai dan Andre Jung. Emang bener-bener nih ya, Persib mental juara. Walaupun gol-gol dari Dewa United berbau-bau kontroversial. Gol pertama harusnya bola sudah out, tapi wasit mengesahkan gol tersebut. Lalu gol kedua Dewa United juga berbau handball. Bola mengenai tangan Alex Martin sebelum gol yang dicetak oleh Kambuaya tercipta. Tapi lagi-lagi wasit mengesahkan gol tersebut. Persib Bandung versus everybody. Persib Bandung versus wasit. Dengan hasil ini, Persib Bandung hanya berselisih 2 poin dari Borneo Samarinda dan 7 poin dari Persija Jakarta. Sepertinya kita harus menunggu sampai akhir musim. Siapakah yang akan menjadi juara musim ini? Persib Bandung, Borneo, atau Persija? So, menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Namanya juga pertandingan, ada seri, ada menang. Nih kesamaannya nih, sama-sama main away, tapi yang satu seri, yang satu menang plus clean sheet. Perbedaannya, yang satu seri tapi masih dipucuk, yang satu menang tapi nggak kepucuk-pucuk. Itu dia bedanya. Ya, ini kayaknya Persib mode ngalah. Kayaknya kemarin official Persib tuh dengerin konten gua bahwa Persib itu suruh ngalah biar kelihatan seru aja. Jadi sama Persija tuh bisa mepet. Tapi mungkin ya dengan imbang ini sih yang happy ya Borneo sebenarnya, karena kan poin dia yang paling tipis ke Persib, beda 1 poin dong kalau nggak salah. Dan masih ada beberapa match lagi, jadi sebenarnya ini belum aman buat Persib ya. Poin sama Persija sih jauh, tapi sama Borneo nih jangan lupa. Karena nanti masih ketemu Persija di GBK, nanti itu bisa jadi batu sandungan. Ya, mungkin ya Persija nggak juara musim ini, tapi Persija bisa jadi batu sandungan buat Persib juara. Andai kata Borneo mulus terus nih di sisa pertandingan. Ya, tapi sih secara mental sih harusnya Persib bisa ya, karena kan dia udah sebelumnya di 2 musim terakhir itu kan dia bisa juara. Jadi Bojan Hodak nih tahulah apa yang harus dilakukan untuk timnya supaya bisa juara yang ketiga kalinya secara beruntun. Dan tim pertama nih
Kalau semisal Persib berhasil juara di musim ini, tim pertama di era Liga Indonesia yang juara hat-trick ya. Oke, kita tentukan sih. Tapi gue nggak sabar sih pengen lihat El Clasico nanti Persija lawan Persib di GBK. Karena semenjak Covid, nanti pertama kali nih semenjak Covid, Persib lawan Persija itu diadain di GBK. Sebelum-sebelumnya itu kan di Stadion Patriot, entah Cendrawasih ya. Ini layak ditunggu nih pertandingan El Clasico. Gue bukan Viking, gue bukan Bobotoh, tapi gue ngerti kenapa Persib bisa merajai Liga Indonesia sampai 2 musim berturut-turut. Lu bayangin, lawan Dewa United, mereka tertinggal lebih dulu 2-0. Dan yang bikin nyesek, dua-duanya, golnya, gak ada yang benar. Kontroversial semua. Ini menggambarkan kualitas wasit di Indonesia begitu parah. Percuma ada VAR kalau kualitas wasitnya tidak diperbaiki. Dan namanya Persib memang mental juara, mereka berhasil comeback menjadi 2-2 dan mencuri 1 angka. Dengan hasil ini Persib masih nyaman di puncak klasemen, berjarak 2 poin dari Borneo dan 7 poin dari rival abadi mereka, Persija Jakarta. Sedikit intermezzo, kok ini nggak out ya? Ngaco wasitnya. Kalau kita mau adil, udah juaranya kasih aja buat Persib, amat sangat layak. Menurut kalian gimana guys? Alhamdulillah Persija masih punya peluang juara karena Persib tertahan. Alhamdulillah. King Persija akan kembali naik ke pucuk. Kayaknya dia kesel banget sama wasit. Kenapa deh? Tuh. 1 poin yang sebenarnya bisa 3 poin cuy. Saya nggak mau komentar tentang wasit, tentang gol ke-1, gol keduanya Dewa ya. Tapi saya ingin lebih menekankan mentalitas dari Persib ya, yang bisa bangkit menyamakan skor menjadi 2-2, dan itu modal penting buat kita. Karena kita masih punya lawan berat, Arema dan Bayangkara, 2 pertandingan menanti di depan. Sementara persaingannya Borneo dan Persija relatif mudah untuk Borneo lawan lawan-lawannya. Malut sama itu. Borneo besok Semen Padang, Persija lawan Ntar Borneo PSIM. lawan Malut sama Borneo. Jarak Persib dan Borneo tinggal Ada menjadi 2 2 poin. Oke. Jadi Persib tetap fokus, Bobotoh tetap doakan, tetap kita merendah dulu sampai benar-benar juara kita kunci. Salam damai, Supporter Indonesia. Apa-apa? Seri rasa kalah dengan skor 2-2. Hey bro, sejatinya kamu berharap Persib Bandung kalah. Tetapi, sorry, sekalipun Persib Bandung imbang, tetapi Persib masih pimpin klasemen. Dan pesaingnya cuma Borneo. Kemudian, pendukung dari penghuni peringkat 3 ke bawah tidak diacak dalam perdebatan ini. Tetap tenang, karena yang biru masih di pucuk. Sayonara. Kalau timnya jago malah lawan 10 pemain harusnya menang bacot. Di sini masalahnya itu wasitnya. Jangan membiasakan hal-hal yang gak bener. Wasitnya kayak tae. Ini wasitnya yang harus di evaluasi, kalau bisa jangan dipakai lagi. Ini jelas-jelas ada VAR, gol-gol kontroversial nggak dicek VAR. Ini kalau kita nih, kalau kalahnya secara fair, secara permainan ya oke-oke aja. Kalau menang itu biasa. Cuman kalau kayak gini, ini liga match gajah ini nggak banget anjir. Kalau hal-hal kayak gini terus dinormalisasikan, dibiarkan ya kita nggak akan pernah maju. Liga kita bakalan di situ terus di bawah Kamboja. Nggak kartu? Nggak kartu, you are better referee. Bisa-bisanya. Bukan Liga Indonesia kalau nggak ada kontra seperti ini. Bukan Liga Indonesia kalau nggak ada kontroversi seperti tadi. Saya kecewa bukan karena hasil imbang 2-2. Saya kecewa bukan karena Persib gagal menang di pertandingan tadi. Saya kecewa karena melihat kinerja wasit di pertandingan tadi. Bobotoh bisa lihat sendiri tadi kinerja wasit seperti apa. Hancur. Koplok pisan kata wasit.
wasit tengah, wasit asistennya, wasit di ruang VAR, eta semuanya parah. Hancur pisan, koplok pisan ya. Emosi melihat kinerja wasit di pertandingan tadi. 2 gol dari Dewa United seharusnya itu tidak disahkan. Pelanggarannya udah jelas lah, Boboto bisa lihat sendiri ya. Gol pertama out, gol kedua hand. Wah, parah sih, parah. Mereka kita sebut mafia lah, mafia yang sedang memasak di pertandingan tadi ya. Gagal menjegal Persib Bandung. Gagal membuat Persib Bandung kalah di pertandingan tadi. Nyatanya Persib tampil bagus, Persib tampil luar biasa di pertandingan tadi ya. Walaupun ketinggalan 2-0 tadi, tapi nyatanya Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan. Itu buat saya sih luar biasa. Lamun wasit tante licik, Persib nggak kudu menang ke 2-0 ya. Tapi ya udahlah, kita syukuri aja 1 poin dari Banten ya. Masih ada 6 pertandingan di sisa musim ini yang harus dimenangkan, wajib dimenangkan oleh Persib Bandung. Sapu bersih dengan kemenangan ya, sapu bersih dengan kemenangan. Koplok pisan wasit nak. Hah, pokoknya mah bieu mah lalajo, sejuta kata mutiara anjir terucap buat si wasit. Goblok. Anjing, bahasa sasatuan biji ya tah bieu mah lalajo jeung ustad geus sarua aral nempok kitu mentong aing. Iya hand tinggal atuh hand, aduh anjing pilaku hand teh kudu kena kanu kanyut kanu leungeun wasit goblok hand teh. Aduh, banyak teh kadeuleu eta jelas hand. Gol kahiji out eta bola nepi ka teu kadeuleu. Aduh, make kacamata koplok wasit. Kabina-bina teuing nepi ka teu kadeuleu. Akal-akalan mafia bakal terus ya banyak, jangan jegal Persib juara, ngajegal Persib hat-trick juara, tapi biar masa melawan kemustahilan anjir. Alhamdulillah draw ge. Soalnya lain wungkul ngalawan 11 pemain Dewa, 12 ngalawan wasit, 13 ngalawan hakim garis, 14 ngalawan si Peri Paulus. Tapi alhamdulillah draw oge disyukuri, nempok itu mah asa melawan kemustahilan geus 2-0 tah. Hatur nuhun Sib, teruskan perjuangan, jaga Persib nepi ka hat-trick juara. Mafia goblok, Peri Paulus goblok. Kumaha? Ieu mah nya lain ku masalah aya hujan aya orotna, lain ku hasabab hayang menang wae, tapi golna eta teh gol haram duanana. Lamun halal mah tenan naon? Tenan ikhlas dewe ge mun halal mah. Ieu mah gol haram. Lain ku masalah hujan aya orotna, hayang menang bae lain ku kituna. Golna eta golna atau gol haram. Anu doa sama kumaha teh. Sakitu ge uyuhan lah. Sakitu ge ngalawan terjadi eleh. Bedakeun terjadi menang jeung terjadi eleh bedakeun. Kumaha ye? Par tekar itu. Par mah keur Persib mah dieleungitkeun. Tiba-tiba tanpa penonton we. Geus salah pertama mah. Konvoy. Tikung di Miko. Siap-siap kurang konvoykeun namanya. Siap-siap.